Baik, mungkin menyambung tadi yang sempat sedikit dokter yang disinggung perihal 4 bintang. Mungkin dokter Tan bisa menjelaskan dok, apa dok, apa 4 bintang itu dok? Iya, terima kasih Mas Alvin. Jadi kadang-kadang saya suka ngomong begini, bencana itu kadang-kadang bisa menjadi berkat, bisa menjadi barokah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang di daerah pelosok seperti waktu kami ada di Lombok dan di Palu, Sigi, itu ternyata kami itu betapa kaget ya ketika kita melihat bahwa ternyata anak-anak itu bayi-bayi 6 bulan itu Hmm. diberi makan oleh ibunya bukan dengan lagi bubur saring, tetapi mereka lebih suka menggunakan empasi kemasan, empasi komersial. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa, jawabannya praktis. Saya nggak tahu nih dengan dokter Atri nih. Dari daerah Jawa ini gimana ini? Karena Jawa itu kan aksesnya lebih banyak ke warung, ke toko, ke minimarket ya. Jadi banyak ibu-ibu yang selalu mengatakan, alah ini praktis kan, tinggal diseduh air panas dan sudah selesai. Lalu lagi ini kan ada rekomendasi dari ahli gizi. Nah loh, udah begitu ada logonya BPOM. Masa ya ini nggak baik buat anak-anak saya? Daripada saya yang bodoh ini bikin burung karuan, lah mendingan saya beli yang udah apa namanya udah pasti-pasti aja. Nah, maka dari itu edukasi-edukasi model kayak begini yang kadang-kala bisa kita masuk justru ketika saat bencana, Mas. Nah, yang disebut dengan 4 kuadran atau ya awam sering mengatakan 4 bintang adalah kita dengan sangat-sangat fokus kita mengajarkan kepada para ibu bahwa tidak cukup anak itu cuma diberi bubur susu. Jadi anak itu tetap harus diberi karbohidrat sebagai dasar dari apa namanya sumber tenaga. Lalu protein hewani itu tidak selalu ayam. Nah, kadang-kadang kalau seperti di dalam pesisir itu banyak sekali ikan. Nah, tetapi banyak orang tua punya mitos, anak kalau diberi makan ikan dicacingan. Kalau dikasih makan ikan nanti gatelan. Lah, orang Boyolali jauh dari pantai. Jadi mereka nggak barangkali nggak makan ikan, tapi bisa makan telur. Nah, telur juga sama, dihujat lagi, Mas. Wah, anak saya nggak iso makan telur malah biduran, malah bisul di mana-mana. Nah, ternyata itu tidak benar ya. Bisul itu karena masalah sanitasi dan higiene, bukan karena alergi dengan telurnya. Nah, begitu pula dengan protein hewan yang lain seperti ayam dan sebagainya. Sebetulnya mereka bisa dan mereka bisa diajar. Nah, yang kedua tentu aja yang pertama tadi karbohidrat, yang kedua protein hewani, lalu kemudian protein nabati. Protein nabati itu banyak berserakan di Indonesia dari segala macam kacang. Nah, kalau orang Jawa tuh kacang tolo biasanya ya kan, Oh. kacang tolo, kacang merah, kacang jogo, kacang hijau itu menu puskesmas. Tapi juga ada tempe dan tahu ya. Lalu tentu saja sayur dan buah. Masa bayi itu adalah masa perkenalan. Memang jumlah sayur dan buah tidak sebanyak orang dewasa. Tapi Hmm. kebayangin kalau waktu masih bayi tidak pernah diperkenalkan. Bagaimana nanti umur 6 tahun dia bisa makan bayam? Yang ada nanti mie instan rasa bayam. Wah, bubar itu nanti. Silakan Mas Alvin. Baik, itu tadi perihal pentingnya apa namanya Pemberian makan bayi dan anak. terutama pada balita dan bayi ya dok ya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.